Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Diana Natalia dengan NIM 205231001 dari kelas 2A Perbankan Syariah. Teman-teman tahu nggak sih kenapa di Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yaitu Paku Alaman, Mangkunegaran, Surakarta, dan juga Yogyakarta? Hal ini awal mulanya terjadi karena adanya perjanjian Giyanti nih teman-teman. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Penandatanganan perjanjian tersebut dihadiri oleh kubu Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi dan dimediasi oleh VOC. Akhirnya Mangkubumi mendapat gelar Sultan Hamengkubuwono I dan berkuasa di wilayah Yogyakarta. Sedangkan Sunan Pakubuwono III berkuasa di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kartasura Surakarta. Kerajaan Mataram Islam dengan Raja Sunan Pakubuwono II dipusingkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh kerabatnya sendiri, yakni Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi menolak kerjasama kerajaan dengan VOC, kemudian melakukan pemberontakan dengan cara bergabung bersama Pangeran Sambernyawa. Mangkubumi dan kelompoknya melakukan gerilya ke beberapa wilayah di Jawa dan melakukan serangan terhadap kubu Pakubuwono II. Mangkubumi menganggap dirinya sebagai pewaris sah tahta kerajaan Mataram. Nama Giyanti sendiri diambil dari nama tempat perjanjian yakni di Desa Janti, Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran kemudian mengeluhkan ketidakadilan atas hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia pun mengatakan pada kakaknya Pakubuwono II, "Daripada lunggu saya dikurangi, lebih baik buanglah saya saja. Buanglah kemana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa." Dan akhirnya diberi uang 3.000 real untuk jatah makan anak buahnya. Lalu kemudian Pakubuwono II mengatakan, "Silahkan pergi." Malamnya ia pun pergi, dan sejak itulah pecah perang Mangkubuman antara ribuan prajurit Belanda dan prajurit Jawa. Pihak VOC terpaksa berupaya meredakan kubu yang berseteru ini dengan mengupayakan kesepakatan damai. Gubernur VOC untuk Jawa bagian utara itu berangkat menuju Semarang pada 10 September 1754 untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan khusus tersebut dihadiri oleh Pangeran Mangkubumi, Pangeran Notokusumo, dan Tumenggung Rangga. Sementara Harting didampingi oleh Breton, Kapten Dongkel, dan Fognes. Pendeta Bastani menjadi juru bahasa dalam perundingan tersebut. Keinginan Mangkubumi untuk membelah Mataram menjadi dua didasarkan pada Cirebon yang mempunyai dua pemimpin, yaitu Kasepuhan dan Kasunanan. Tawar-menawar wilayah antara keduanya tak mencapai keputusan akhir hingga nota kesepahaman perdana untuk kesepakatan tak saling serang-menyerang. Mulai ada titik terang setelah berjalan beberapa perundingan. Pada 23 September 1754, terciptalah nota kesepahaman yang menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan setengah bagian dari wilayah Mataram. Selain itu, Mangkubumi juga mendapatkan setengah pusaka istana dan diperbolehkan memakai gelar sultan. Pantai utara Jawa atau pesisiran diserahkan dan dikuasai oleh VOC. Nota kesepahaman akhirnya diterima oleh Pakubuwono III yang menggantikan Pakubuwono II yang telah mangkat sebelumnya. Akhirnya, penandatanganan dilakukan oleh kedua kubu di Desa Giyanti pada 13 Februari 1755 secara de facto dan de jure. Perjanjian Giyanti menandai berakhirnya kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Berdasarkan perjanjian itu, Mataram dibagi menjadi dua, yaitu sebelah timur Kali Opak
dikuasai oleh Pakubono III berkedudukan di Surakarta dan wilayah barat diserahkan ke Pangeran Mangkubumi yang berkedudukan di Yogyakarta. Surat perjanjian itu terdiri dari 9 pasal dan 1 penutup dan ditandatangani pihak yang terlibat. Ternyata dalam perkembangan selanjutnya, politik adu domba Belanda sukses membuat dua kerajaan ini kembali terpecah. Dalam perjalanan sejarah, Pangeran Sambernyowo dari Surakarta kemudian mendirikan kadipaten sendiri yang otonom terpisah dari Kerajaan Surakarta. Wilayah kekuasaan Pangeran Sambernyowo ini kemudian kita kenal sekarang dengan sebutan Mangkunegaran. Karena pangeran ini berkuasa dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Sementara itu, Pangeran Notokusumo dari Yogyakarta dalam perjalanan sejarah juga mendirikan daerah otonom yang terpisah dari Kesultanan Yogyakarta. Pangeran Notokusumo mendapatkan kekuasaan sebagian dari wilayah Yogyakarta dan mendirikan kadipaten otonom yakni Kadipaten Pakualaman. Notokusumo bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan 1940 membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda, yang berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogya yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa.